dan bahkan sekecil bersiul itu saja itu kon katanya mulutnya bisa penceng Mbak Titi ya. Iya, benar. Noni Iya, enggak? Iya. Itu bisa terkena semacam karma kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan dan bahkan sekecil bersiul itu saja itu kon katanya mulutnya bisa penceng Mbak Titi ya. Iya, memang benar. Nah, kita nanti teman-teman akan membedah sebenarnya bangunan ini seperti apa dan seperti apa serta penghuninya secara mistis dan gaib bersama Mbak Titi Indigo ya. Iya. Jadi ceritanya bahwasanya bangunan sebelah kiri ini adalah untuk mencampur kapur dengan sumber mata air. Jadi ini dibangun sekitar tahun 1929 masa kolonial Belanda ya, sebagian dari Karisedenan Surabaya. Di mana tahun-tahun itu Surabaya terjadi wabah kolera Mbak Titi. Tidak hanya menyerang kaum pribumi, tapi juga timur asing maupun orang-orang Eropa yang ada di Surabaya ternyata terkena wabah kolera yang ditengarai Sungai Emas, Kali Emas itu ya, yang biasanya untuk minum atau kebutuhan air sehari-hari dinyatakan tercemar. Maka orang Belanda mencari sumber yang terdekat dari Surabaya dari sini. Nah inilah kemudian ketemu di sini kemudian disalurkan dengan pipa ledeng masyarakat ya. Pada waktu itu diambil dari kata water ledeng bedriven atau perusahaan air minum masa kolonial Belanda Mbak Titi. Mari kita telusuri Mbak Titi ya. Mbak Titi sendiri gitu Mbak Titi. Aura-aura apa Mbak Titi yang Mbak Titi rasakan di lokasi ini Mbak Titi? Kalau di sini auranya sangat misterius sekali, juga angker sekali. Angker Mbak Titi? Iya, angker sekali. Penghuni. Di sini kok ada pintu yang terbuka Mbak Titi? Iya. Siapa sebenarnya yang membukanya Mbak Titi? Ayo kita lihat kan. Kita lihat ya? Iya, di dalam ayo. Kira-kira ada apa Mbak Titi? Masuk dulu. Iya. Assalamualaikum. Ada apa Mbak Titi? Di sini ada penunggunya sosok orang Belanda, orang laki ya. Laki-laki Iya, Belanda. laki-laki Belanda. Menir Belanda. Menir Belanda. Laki duduk di sini. Iya. Duduk di situ. Iya, duduk di sini. Ini tempatnya ini. Ini melihat sosok menir Belanda. Assalamualaikum. Kalau kita apa itu masuknya dengan sopan, nggak mungkin orangnya marah kayak gitu. Sosoknya seperti apa Mbak Titi? Orangnya tinggi besar, orangnya berkumis, orangnya pakai baju Belanda gitu, pakai topi juga kayak gitu. Oh, putih-putih Mbak Titi? Orangnya putih, iya. Kayak gitu. Sebenarnya siapa sebenarnya Mbak Titi sosok laki-laki Belanda yang ada di sini? Namanya agak sulit, Kolonel Aqualu apa gitu. Oh iya ya, Kolonel Aqualu ya. Iya. Nah ya seperti itu teman-teman ya. Coba kita kok semakin merinding Mbak Titi. Iya, ayo kita. Saya kuat Mbak Titi di sini Mbak Titi. Ayo kita keluar. Mbak Titi, itu yang ada jendelanya itu kenapa terbuka? Di dalamnya kayak kelihatannya ada sosok-sosok tertentu Mbak Titi itu Mbak Titi. Itu ada sosok seorang nenek-nenek yang berambut panjang sekali sampai ke bawah sini. Mana Mbak Titi? Saya coba lihat. Lihat sini. Tang. Ini kok jendelanya terbuka teman-teman. Iya. Sangat seram sekali ya. Gak bisa. Rumah kuno ini Mbak Ini Titi. bisa nggak itu? Gak bisa Mbak Titi. Di sini Mbak Titi. Nah, ini loh. Mbak Titi. Loh iya. Loh, inilah ada tempat tidur sekalian. Itu tempat tidur. Iya, tempat duduk. Oh, tempat duduk iya, juga. Itu juga ada anak kecil-kecil noni-noni juga duduk di situ. Noni iya. Belanda. Iya loh. Mohon maaf ya pemirsa, ternyata memang banyak sekali penampakan yang membuat kita benar-benar terkejut dan bulu kuduk kita berdiri semua ya. Kita lanjutkan bahwasanya sejarah ini kemudian yang dinamakan Jubel itu ceritanya adalah sumber mata air ya, yang kemungkinan itu pengampulan dulu pada masa Majapahit. Ada prasasti Raja Girindrawardhana yang menyebut bahwasanya lokasi ini diduga pengampulan. Itu ada semacam air yang mengepul itu ya, itu kemudian disaring karena tercampur pasir Mbak Titi ya, agar tidak masuk ke dalam pipa ledeng. Itu dijubeli
pakai ijuk aren yang hitam gitu loh ya. Artinya Pak, waktu prosesi penjubelan itulah yang kemudian sumber apa ini? Sumber jubel. Karena sumber dijubel-jubeli itu Mbak Titi ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ke atas Mbak Titi. Secara arsitektur memang ini buatan kolonial Belanda sangat kuat memang. Belanda itu terkenal dengan arsitektur bangunan air terutama ya Mbak Titi ya. Nah ini arsitektur bangunan air era kolonial Belanda ini ya. Tuh, seperti ini. Ternyata ini pintunya pintu besi Mbak Titi. Tuh, pintu besi. Pintu besi Mbak Titi dan sangat tebal sekali. Coba Mbak Titi duluan apa saya dulu? Saya duluan Mbak Titi ya. Oh, saya duluan, ular. Iya. Ada ular biasanya Pak. Hati-hati Pak. Ada beberapa pohon yang mengering Mbak Titi ya. Nah di sini, di sana itu melihat apa saja Mbak Titi? Di atas itu, di jembatan itu mungkin Mbak Titi bisa melihat sosok-sosok penghuninya Mbak Titi. Kalau di atas yang ini apa? Yang atasnya ini kayak topi ini. Topinya Belanda itu ada ular besar. Ular tapi besar, tapi ini ada janggernya. Oh, jengger ya? Jengger. Ular berjengger berarti. Ular berjengger. Ada salah satu mitologi atau mitos atau legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa itu ya, yang sering juga kurang terekspos tentang keberadaan ular berjengger Mbak Titi ya. Nah, ini yang ada di situ Mbak Titi. Kenapa saya tidak bisa melihatnya Mbak Titi? Yang di mana pakai kayak kebaya-kebaya gitu. Oh, pakai kebaya-kebaya di situ Mbak Titi ya. Banyak anak kecil banyak. Anak-anak kecil banyak. Noni-noni juga banyak. Noni-noni Belanda juga banyak di sana loh, banyak sekali. Teman-teman, sosok-sosok noni-noni Belanda yang mengingatkan pada sebuah memori di masa lalu, di masa zaman kolonial Belanda ya berarti Mbak. Apa isinya Kang? Seperti sarang ular naga. Nah, seperti ini konstruksi bangunan masa kolonial Belanda Mbak Titi ya. Mbak Titi melihat apa Mbak Titi di sini Mbak Titi? Di sini ada seorang Bukannya apa sih? kayak gitu loh Bang, kayak jin, berupa jin gitu loh. Jin, raja jin ini Mbak. Jin, yang raja jin di sini. yang tutup aja. Ada raja jin teman-teman. Aduh, tutup. Sangat serem ya, seperti gua Mbak Titi ya. Ada seperti gua teman-teman. Ini raja jin. Raja jin. Aduh, Mbak Titi, ternyata di atas ini kotor semua Mbak Titi. Ini jinnya. Loh. Mbak Titi, area ini sudah mulai angker ya, karena ini mau menjelang petang atau sekarang mau maghrib kalau ya kebiasaan. Apakah kemudian Mbak Titi di sini tidak menimbulkan semacam gangguan-gangguan? Apakah tidak ada serangan-serangan atau kemudian mereka itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi kita masuk area ini Mbak Titi? Aslinya sih tidak boleh ya. Aslinya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Mbak Titi terus ke sana katanya nggak boleh. Ya coba aja. Nanti kita kalau apa ini? Ini ada semacam tangga menuju sana. Namun yang kita dapati di sana itu hutan Mbak Titi ya? Iya, hutan. Hutan belantara. Coba kita ke sana terus Mbak Titi. Mbak Titi, apa Mbak Titi? Iya. Sahabat-sahabat gaib yang kita alami ternyata sangat luar biasa sekali ya. Iya benar. Ini suara air begitu deras Mbak Titi. Mbak Titi melihat apa di sana? Itu apa? Kayak sebangsa kuntilanak gitu loh. Kuntil ya Mbak Kuntil. Mbak Kuntil. Iya. Di mana Mbak Titi? Di sebelahnya batu-batu itu. Di sebelahnya batu raksasa itu ya? Iya. Di sana juga ada batu-batu. Iya. Serem banget ya area ini Mbak Titi ya? Iya. Hati-hati loh, bambunya lancip-lancip ya teman-teman. Di sana ada bangunan air lagi Mbak Titi. Iya. Nah, Mbak Titi. Oh iya. Mana itu ya? Coba lihat ke sana Mbak Titi. Mungkin ada sebuah ular yang menggeliat-geliat Mbak Titi. Hati-hati makanya. Hati-hati teman-teman. Di sini kita mulai terganggu ya secara astral dan gaib. Banyak sekali gangguan-gangguan astral ya. Teman-teman saya katanya menemukan orang bunian lagi katanya. Melompat orang buniannya. Mana kan? Melompat tadi. Dari sini kan? Iya, masuk ke sana. Itu yang goyang-goyang itu, cuma belukar itu loh. Yang goyang-goyang itu loh. Mana Mbak Titi? Mana? Oh itu ya. Iya. Itu. Orang bunian di sana ya. Ternyata sekali tadi baru masuk sudah mengalami banyak sekali goncangan ya, atau penolakan atau semacam gangguan-gangguan
dari makhluk astral gitu Iya, ya. iya. Konsekuensi terburuk ya. Iya, iya. Ketika kita kemudian saat ini di lokasi ini mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral, apakah mereka juga bisa merasuki kita, Mbak Titi, atau mengganggu secara fisik dengan kita, misalnya memukul dengan batu atau dengan dengan kayu gitu, Mbak Titi? Menurut Bisa Mbak Titi aja gimana? kalau dia tidak terima. Kalau tidak terima, bisa aja masuk ke tubuh siapa gitu. Dia nggak terima, ingin mengutarakan gitu bisa suka. Kesurupan ya. Kesurupan. Untuk nggak sampai bilang. saat ini belum ada yang kesurupan ya. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Mbak Titi ya, Mbak Titi. Kalau di lokasi ini Mbak Titi melihat apa saja, Mbak Titi? Makhluk penghuni sini. Di sini tuh banyak ya, Iya. banyak sosok-sosoknya. Ada juga kayak monyet, tapi itu orang gaib gitu. Monyet gaib Gaib, berarti. iya kayak gitu. Kayak orang hutan gitu loh, orang hutan Oh, kayak orang hutan tapi Iya, gaib. gaib. Malah kayak mirip genderuwo Mbak Titi ya. Ya, iya, tapi itu ada apa itu Taring. taringnya kayak gitu. Kayak monyet berarti Kayak ya. monyet iya. Hmm. Kalau tinggi besar, Iya, badannya betul, tinggi besar, matanya merah kayak gitu Yang ya. mana? Yang di mana? Ya di sana loh, di sana. Yang Iya. di atas sana Mbak Iya Titi di ya? sana, heeh. Di sini macam-macam isinya kalau di sini. Macam-macam Mbak Titi ya. Macam-macam isinya. Jadi ada genderuwo, Ada iya, gorila Iya. gaib ya. ada macam-macam Macam-macam penghuni, juga, iya. penghuni juga ya Mbak Titi Iya. ya. Jadi mungkin di mana Mbak Titi? Apakah kita sudahi saja Iya, kita kesempatan sudahi. kita ya? Mungkin pesan ya Mbak Titi kalau ke lokasi ini ya, gimana Mbak Titi pesannya mungkin? Kalau Agar pesannya kita tidak- kalau masuk ke tempat yang seperti ini angker, yang angker-angker itu satu, kita uluk salam dulu, kita bicara dulu sama orang gaibnya, kita mau masuk, kita sowan bukan untuk mengganggu gitu ya. Itu uluk salam dulu kayak gitu. Nanti pasti dia tahu lah kalau kita niatnya ke sini baik atau tidak, itu nanti tahu dia kayak gitu. Gak sepiro mengganggu kayak gitu gitu. Sebenarnya saya temukan di sana itu banyak juga perdukaan, artinya sebagian masyarakat ke sini itu melakukan apa sebenarnya? Ritual. Apakah makhluk seperti itu bisa diajak kerjasama gitu? Menurut Mbak Titi seperti apa? Ada yang mau diajak kerjasama, ada yang tidak mau kayak gitu. Untuk apa biasanya Mbak Titi makhluk seperti itu dimanfaatkan atau diajak kerjasama untuk apa saja biasanya? Untuk pesugihan juga. Pesugihan. Rata-rata sih di pesugihan rata-rata kalau makhluk astral gitu. Kalau mungkin melawan musuh-musuh bisa nggak Mbak Titi? Bisa dimasukkan di dalam santet kayak gitu. Oh juga Bisa. dimasukkan di dalam santet melalui bantuan makhluk seperti itu Iya. atau makhluk penghuni sini Iya, untuk menggerogoti tubuh kita kayak untuk gitu. menggerogoti tubuh musuh-musuh kita. Iya, seperti di dalamnya saya. kayak gitu. Apalagi kemudian kira-kira orang-orang yang melakukan ritual dengan di sini di Mbak Titi selain mungkin seperti itu atau mungkin yang positif misalnya seperti apa? Kalau positifnya itu ya tentang kadang itu ada yang minta dengan pekerjaannya inginnya lancar kayak gitu, bisa juga. Ada yang mau diajak seperti itu, ada yang tidak juga. Sama lah kita kayak seperti manusia juga kayak gitu. Oh gitu Mbak Titi Iya. ya. Oke teman-teman, jadi disinilah kemudian banyak sekali ya makhluk penghuni hutan dan bangunan angker era kolonial ini ya. Baik kita jelaskan tadi secara sejarah, tetapi lebih banyak mendalami tentang kehidupan mistis di area ini Mbak Titi ya. Iya. Mungkin pesan terakhir Mbak Titi bagi masyarakat, pesan terakhir tentang ya lokasi ini atau mungkin nasihat-nasihat seperti apa? Cukup tadi ya. Cukup saja, Cukup di sini, tadi iya. bahwasanya kalau memasuki area ini harus memiliki sopan santun, Iya. tidak